Salah satu lineup ekosistem wearable dari Apple Universe yang mungkin masih bisa jadi pilihan menarik di tahun 2024 ini. Ini adalah Apple Watch SE 2. Kita akan review. Seingat saya, sejak awal channel kita berdiri sampai sekarang, kita belum pernah punya kesempatan untuk mereview smartwatch dari Apple ini. Nah, kebetulan hari ini kita punya kesempatan untuk mereview salah satu smartwatch menarik dari Apple, yaitu Apple Watch SE 2 atau Special Edition generasi kedua. Jadi video kali ini cocok banget buat kalian yang punya iPhone atau udah di ekosistem Apple, atau yang baru mau masuk ekosistem Apple tapi belum punya smartwatch-nya. Apple Watch SE 2 ini merupakan upgrade dari versi sebelumnya, versi pertama ya. Nanti kita akan coba lihat apa aja upgrade-nya. Pertama kali rilis ini ada pada September 2022. Jadi udah hampir 2 tahun ya. Terus sama halnya dengan smartphone-nya iPhone yang punya seri SE juga, Apple Watch SE 2 juga menawarkan harga yang lebih murah, tapi kalian bisa menikmati beberapa fitur yang sama seperti versi 8 atau bahkan sekarang 9 gitu. Daripada penasaran, langsung aja kita review. Ketika kalian membeli Apple Watch, khususnya Apple Watch SE 2 ini, di dalam boxnya ini nanti akan terpisah ya antara jamnya, ini perangkat jamnya juga strapnya. Jadi kalian harus memasangnya sendiri. Jadi pasangnya gampang banget, ini tinggal slide aja gini, dua-duanya ya. Ya, gampang sekali, udah terpasang seperti ini. Terus akan dapat juga kabel charging, ini USB-C itu magnetik ya, jadi nanti tinggal ditempel aja. Nah gini, jadi menempel langsung ya. Oke, gampang. Terus lainnya itu kayak user guide aja sih, kayak manual books gitu. Itu aja sih yang ada di dalam box Apple Watch-nya. Apple Watch SE 2 sendiri keluar dalam 2 ukuran, yaitu 40mm dan 44mm, dan 3 pilihan warna, yaitu silver, midnight, dan starlight. Untuk strapnya secara umum ada 2, yaitu sport band yang berbahan karet seperti ini. Ini ada ukuran standar ya, standar sama pendek, lebih pendek gitu. Terus yang satunya adalah sport loop dengan bahan nilon gitu. Kebetulan hari ini kita hanya bisa bawa yang warna midnight dengan ukuran 40mm, dan strap bawaannya ini adalah yang berbahan karet dan berwarna hitam juga. Untuk bodi dari Apple Watch SE 2 ini menggunakan bahan aluminium, dan bagian belakangnya ini menggunakan komposit nilon yang membuat bobot dari Apple Watch SE 2 ini lebih ringan 3,3 gram daripada versi sebelumnya yang menggunakan bahan keramik ya. Layarnya sendiri ini pakai jenis Retina LTPO OLED dengan tingkat kecerahan sampai 1000 nits. Tapi sayang, untuk Apple Watch SE 2 ini belum ada pilihan always on display-nya. Untuk tombol navigasinya ini ada 2 ya di samping kanan jam. Yang pertama adalah tombol digital crown-nya. Ini digital crown bisa diputar ya untuk navigasi, misalnya di notifikasi, cards, atau di menu utamanya gitu ya. Terus kalau ditekan itu nanti ditekan sekali akan masuk ke menu utama gini. Terus kalau ditekan 2 kali akan masuk ke app switcher, dan kalau di hold ini akan masuk ke Siri gitu. Terus tombol yang kedua di bawahnya ini adalah tombol samping atau side button yang kalau ditekan nanti akan masuk ke pusat menu gitu ya, pusat kontrol gitulah. Gitu, seperti WiFi, terus ada Find Phone, Silent Mode, baterai, dan lainnya. Dari segi konektivitas, Apple Watch SE 2 ini didukung WiFi dan juga Bluetooth versi 5.3. Untuk bisa mengaktifkan smartwatch-nya, kalian minimal harus pakai iPhone XS dengan versi iOS 17 atau yang lebih baru ya. Jadi ini catatan yang cukup penting. Kalau kalian mau pakai smartwatch-nya, kalian harus pakai yang XS dan 17 ke atas. Bawahnya belum bisa gitu ya. Terus lanjut ke baterainya ya. Apple Watch SE 2 ini punya baterai life 18 jam maksimal untuk pemakaian harian. Ini sama dengan Apple Watch yang generasi 1 ya, yang SE generasi 1 seri 8 bahkan 9 itu sama semua 18 jam. Tapi memang untuk baterai life ini masih cukup bervariasi tergantung pemakaian tiap usernya. Atau kalau kalian mau lebih panjang bisa di-extend baterainya dengan low power mode. Untuk chip yang digunakan di Apple Watch SE 2 ini ada upgrade dibanding yang versi pertama.
pada versi SE2 chip yang digunakan adalah S8 SiP dengan prosesor dual core 64 bit dan juga W3 sebagai chip nirkabel Apple-nya. Upgrade chip ini membuat performa dari Apple Watch SE2 ini lebih cepat 20% dari versi sebelumnya. Jadi untuk scrolling, navigasi, dan juga bahkan multitasking ini lancar banget ya, responsif. Selain itu, smartwatch ini juga didukung ruang penyimpanan sampai 32 GB. Untuk menghubungkan Apple Watch-nya dengan iPhone, itu kalian harus menggunakan aplikasi Watch yang ada di iPhone-nya ya. Kalian kalau belum ada atau belum terupdate, silahkan bisa download atau upgrade di App Store tentunya. Di aplikasinya, kalian bisa mengatur berbagai macam hal tentang jamnya. Tentu saja yang menarik perhatian adalah watch face galerinya. Tentu saja di jamnya sendiri kalian sudah disediakan beberapa watch face. Tapi kalau masih kurang, kalian bisa pilih dan akses download watch face di face galerinya. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur-fitur unggulan yang ada pada Apple Watch SE2 ini. Yang pertama adalah dari fitur konektivitasnya. Dengan menggunakan Apple Watch SE2 yang sudah tersambung dengan iPhone tentunya, kalian bisa melihat notifikasi dari HP kalian di Apple Watch-nya langsung. Mulai dari pesan seperti iMessage dan WA atau notifikasi lainnya seperti email, kalender, dan lain-lain. Dan yang menarik, kalian juga bisa langsung membalas pesan dari smartwatch-nya langsung. Dan kalau misalnya ada panggilan telepon, kalian juga bisa langsung mengangkatnya dari smartwatch-nya. Di perangkatnya sendiri ini sudah ada mic dan speaker untuk mendukung fungsi tersebut ya. Yang menarik tentunya adalah ketika membalas pesan. Jadi untuk membantu membalas pesannya, ini ada dua opsi input ya, yaitu detection atau scribble. Jadi untuk detectionnya ini nanti kalian tinggal mendikte aja apa balasannya gitu, sistemnya akan menulis buat kalian. Kalau scribble nanti sistemnya seperti kalian menulis dengan Apple Pencil gitu, tapi dengan jari gitu di layar smartwatch-nya. Fitur yang kedua, Apple Watch 2 ini punya fitur keselamatan yang canggih seperti deteksi jatuh, darurat SOS, dan juga deteksi tabrakan ya. Fitur ini jadi hal yang sangat membantu di saat genting ya. Jadi ketika jatuh atau terjadi tabrakan, di layarnya ini akan ada tanda peringatan yang juga disertai dengan perintah untuk menghubungi nomor emergency yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Untuk mengaktifkannya, ini kalian perlu masuk ke aplikasi Apple Watch di iPhone kalian ya. Pilih darurat SOS dan nyalakan deteksi jatuhnya. Kalian bisa pilih always on atau aktifkan ketika berolahraga saja. Dan untuk menambahkan kontak daruratnya, kalian perlu masuk ke menu Health di pengaturan iPhone dan pilih Medical ID. Silahkan bisa dilengkapi data yang belum lengkap. Terus untuk menambahkan kontak daruratnya, kalian bisa pilih klik tanda plus pada add emergency kontaknya. Fitur yang selanjutnya adalah fitur kesehatan. Pada Apple Watch Gen 2 ini atau SE2 ini punya beberapa pemantauan kesehatan seperti heart rate monitor yang juga bisa memberi peringatan ketika ada detak jantung yang tidak normal. Terus juga ada sleep monitor, dan untuk wanita juga ada menstruasi cycle ya. Yang cukup berbeda dari seri lain seperti seri 8 atau 9, Apple Watch SE2 ini tidak ada pengukuran kadar oksigen dalam darah ya, atau SpO2. Terus nggak ada ECG juga, dan temperatur sensor. Jadi kalau kalian merasa ketiga fitur itu masih perlu kalian gunakan, ya saran saya pilih seri 8 atau 9 aja daripada ini. Tapi kalau yang SE2 ini sudah bisa memonitor dengan baik dan cukup, minimal untuk beberapa poin umum seperti detak jantung dan juga sleep monitor. Fitur yang selanjutnya adalah fitur olahraga. Apple Watch SE2 ini didukung watchOS 9 dan upgrade ke 10. Ini punya fitur olahraga dengan berbagai jenis olahraga yang bisa kalian pilih. Contohnya seperti walking, running, cycling, swimming, terus juga ada olahraga permainan seperti badminton, basketball, football, tenis, bahkan golf ya. Terus juga ada HIIT training, yoga, dan pilates, you name it. Banyak banget lah pilihannya. Tinggal pilih aja. Tenang aja, Apple Watch SE2 ini udah aman banget untuk berenang karena udah punya perlindungan air 5 ATM. Fitur olahraganya juga sudah support 4 GNSS ya, seperti GPS L1, GLONASS, Galileo, dan juga KZSS. Jadi ketika dipakai berolahraga, pengukurannya seperti jarak, waktu, pace, dan
lainnya itu akan akurat. Selain fitur-fitur di atas, masih ada fitur-fitur tambahan lainnya seperti kompas dan juga altimeter yang selalu menyala yang akan berguna. Misalnya kalau kalian hiking atau naik gunung untuk memantau arah dan juga ketinggian ya. Ada juga fitur music, baik dipakai di Apple Music atau aplikasi pihak ketiga seperti Spotify yang bisa kalian akses langsung dari jamnya. Kalian bisa koneksikan TWS kalian dengan Apple Watch ini untuk mendengarkan podcast atau lagu misalnya ketika sedang berolahraga ya. Oh iya, terkait aplikasi, kalian juga bisa mendownload berbagai macam aplikasi tambahan di App Store yang ada di watch-nya tentunya. Misalnya kalau kalian hobi olahraga, kalian bisa download aplikasi Strava atau Nike Run Club gitu ya. Ini mantap banget itu tambahannya. Terus fitur lainnya juga, fitur standar lainnya seperti weather, kalender, terus alarm, stopwatch atau timer, serta kalkulator juga nggak ketinggalan, masih ada di jam ini. Oke, setelah kita coba review Apple Watch SE 2 ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan jam ini yang bisa kalian consider kalau kalian mau beli smartwatch ini di tahun 2024. Kelebihan yang pertama adalah harganya yang lebih murah dibanding dengan Apple Watch seri lain yang sekarang masih beredar di pasaran ya. Terakhir saya cek di iBox misalnya, itu unit barunya itu yang ada adalah SE 2 ini. Terus ada seri 9 dan juga seri Ultra tentunya. Dari ketiga seri yang paling murah itu ada tentunya yang ini, yang SE 2 ya. Terus harganya murah tapi juga masih dapat update Watch OS 9 dan bisa diupdate ke 10 dengan segala benefit dari OS-nya tentunya. Terus kelebihan yang kedua adalah pada chipsetnya yang baru, membuat performanya menjadi lebih cepat dan lancar dibanding versi sebelumnya. Jadi ketika scrolling nanti lancar, responsif, nggak ada lag sama sekali. Kelebihan ketiga adalah fitur keselamatannya yang makin canggih dengan adanya fall dan crash detection ya. Kelebihan selanjutnya adalah cocok banget dipakai olahraga karena mode olahraganya ini banyak banget dan juga udah support 4 GNSS. Selain itu, ini jamnya juga enteng ya dan durable untuk dipakai berenang. Kelebihan selanjutnya adalah konektivitasnya yang membuat kalian bisa less contact dengan HP kalian. Notifikasi dan panggilan itu bisa langsung kalian akses langsung dari jamnya ini, dan bahkan untuk pesan kalian bisa langsung membalas pesan dari smartwatch-nya. Walaupun punya beragam keunggulan, tapi Apple Watch SE 2 ini juga punya beberapa poin yang masih perlu ditingkatkan. Poin pertama adalah tidak adanya fitur always on display pada tampilannya ya. Kedua, dari sensor kesehatan, Apple Watch SE 2 ini tidak bisa untuk mengukur kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Tidak ada sensor ECG juga, dan juga sensor temperatur juga nggak ada ya. Terus untuk baterai tidak saya sebut dalam kekurangan karena kalian kalau pakai Apple Watch sudah harus mengerti ya dan harus siap kalau memang baterainya ini cuman cukup 18 jam saja. Jadi nggak akan lebih tahan seperti smartwatch yang punya multi ekosistem lainnya. Oke, itu tadi review dari Apple Watch SE 2 ini. Mumpung masih ada di pasaran ya unit barunya, misalnya di iBox, bisa kalian check out. Siapa tahu juga masih ada potongan harga juga kan ya. Segitu aja dari saya tentang Apple Watch SE 2 ini. Semoga mencerahkan bagi kalian. Feel free untuk komen, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Saya pamit, bye-bye. Gila, ini ada fall detection sama crash detection itu. Nyobanya harus jatuh tabrakan dulu gitu. Mau nyoba sekarang? Ya jangan, nanti saya babak bundas.